Karena dia tuh bukan tipe yang terlalu banyak bertanya hal yang tidak harus dia tanya gitu. Keluarga sih, mama sih. Iya. Iya. Mungkin dengan apa yang dia lakukan sama gue, macam-macam ya, positif or negatif gitu, apapun itu dalam kehidupan gue, tapi dia yang bikin gue jadi bisa jadi perempuan yang kuat. Dan yang gue lihat mama gue tuh memang juga orang yang kuat gitu. Halo sahabat, ketemu sama lagi kita duo Huru Hara. Sekarang kita udah ada di Bogor, dan kita di Bogor akhirnya kita berhasil menemukan seseorang. Siapa lagi? Please welcome Ica. Bisa. Yeay. Setelah Avi, lu tuh ngapain aja kalau misalnya dirangkum gitu loh. Nih, disingkat itu lu ngapain aja, lu kembali ke kuliah kah, lu ngapain gitu. Dan kayak itu dulu deh, abis gitu pasti ada pertanyaan lanjutannya gitu. Itu dulu. Kalau bisa dirangkum singkat. Iya. Nah ya, kalau misalnya nggak usah susah juga ya. Tapi pokoknya abis Avi itu kan kita masih ada imbas kayak roadshow gitu konsep ya. Misalnya kayak apa ya? Apa sih promo gitu. Pokoknya open lah. Produksi banyak lah ya. Masih yang kayak konser-konser yang di kantor Indosiar gitu kan. Masih. Terus Konser udah mulai gitu. ya, terus sekarang kita manajemennya kan udah nggak ada, semua kan manajemen sendiri ya kita ya, mayoritas ya. In-house Indosiarnya. Iya, maksudnya enggak akhirnya kita manajemen diri kita sendiri iya. Karena itu kan cuma 2 tahun kan. Betul. Abis itu kayaknya kita semua belajar untuk manajemen diri sendiri, Sure, udah hilang sendiri. Sure. Orang udah tinggal minta yang kita secara pribadi gitu. Jadi belajar untuk waktu itu, abis itu pokoknya kita belajar untuk memanajemen diri kita sendiri gitu, mengupayakan apapun itu yang kita bisa untuk tetap di dunia entertainment yang horor ini ya. Ternyata maksudnya nggak semudah itu gitu pada saat memang kita dilepas gitu. Ya palingan ya kayak serabutan ngambil apa yang dikasih sama lah. Terus ada, gitu, terus kan karena kita tuh udah kayak udah pernah kerja gitu ya, udah dapet, jadi kesannya walaupun ya belajarnya udah, tinggal fase tempurnya nih gitu ya. Walaupun karena waktu itu kan kita bareng-bareng ya, jadinya ya mungkin nggak kayak, mungkin kalau zaman sekarang kayaknya udah beda ya. Kita nggak ada kayak sosmed yang untuk bisa naik promote lebih gampang gitu ya. Yang bisa kita mungkin udah bisa dapat penghasilan dari endorsement of something. Jadi benar-benar ngandelin ke opsinya waktu itu masih terbatas. Masih terbatas. Sedangkan kan memang karena udah pernah kerja, terus orang-orang tuh memandangnya tuh ini pernah jadi artis gitu. Walaupun kita tuh sebenarnya kalau mau dibilang artis papan atas ya, waktu itu namanya mentor banget ya. Namanya sih papan atas ya, tapi sebesar itu gitu ya. Sebesar itu kan ya, tapi sebenarnya kalau kehidupannya sih nggak sementer itu sebenarnya ya kan. Kita kan waktu itu berbagi juga, terus udah gitu kita bukan tipe yang kayak udah kayak belanja barang-barang yang mahal banget. Itu kan emang bener-bener kayaknya dia ngafian kita kayaknya semuanya bener-bener kayak kita bener-bener mulai dari nggak ngerti sok lugu-lugu gitu deh bro. Ya karena gimana pun juga honornya walaupun memang lebih gede, misalnya dari solo gitu. Jadi misalnya dari yang kayak penyanyi solo gitu ya, maksudnya lebih gede sedikit, tetap aja dibaginya ber-12. Makanya kalau tadi Mami Ica bilang papan atas tapi sebenarnya nggak seberapa ininya gitu ya, karena dibagi ber-12 itu kayak tabungan ya kan. Akhirnya kan tabungan menipis ya, terus udah gitu kan kerjaan kan lama-lama juga lama-lama tambah hilang, tapi orang persaingan juga makin banyak. Makin banyak, terus orang-orang mengharapkan kita mungkin ya tetap kayak menter begitu ya, jadinya susah ya. Walhasil ya ada lah masalah. Abis yang sesudah itunya macem-macem lah, tersandung masalah macem-macem, kayak masalah ekonomi juga karena udah nggak enak minta sama orang tua juga karena udah kayak jalanin sendiri ya. Tapi akhirnya juga
minta juga gitu pas sudah mentok gitu ya. Jadi ya yang pertama-tama sih memang yang kerasa dari sisi apa financial nggak segampang itu juga buat kita gitu waktu jadi itu. pada akhirnya lu memutuskan untuk balik ke kuliah, meneruskan kuliah. Tapi kalau misalnya itu gue emang tipenya waktu itu kan waktu gue masuk AFI itu memang pas gue udah masuk semester 2 koas di Fakultas Kedokteran Gigi kan di Bandung di Unpad. Jadi memang belum kelar gitu, tetap aja belum kelar. Itu tuh kalau misalnya untuk balik tuh gue tahu bakalan struggle gitu. Tapi gue tuh tipenya emang waktu itu kan emang gue kan orangnya kan banyak cabangnya ya, banyak kayak itu mimpi pengen gini. Jadi gue ngerasa itu kayak waktu yang gue masuk itu tuh hal yang paling bener yang gue lakukan saat itu gitu. Yang gue pikirin cuman gue pengen mencoba ini gitu. Gue nggak mikirin ke depannya ntar bakal gimana. Gue bukan tipe yang kebanyakan mikir ke depan, cuman kebanyakan mimpi aja gitu. Gue nggak tahu ntar bakal gimana akhirnya, tapi gue selalu gue finish what I started gitu. Gue harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai gitu. Gue mikirnya itu doang. Jadi memang itu harus dicatat tuh masalahnya. Jadi walaupun setua apapun, kalau misalnya ada yang juga struggle sama masalah perkuliahan, lebih baik selesain gitu. Abis itu baru mungkin lo akan bisa melakukannya. Kalau gue tapi mungkin ada juga yang emang langsung bener-bener cabut terus dia bisa keren juga, banyak juga. Cuman kalau misalnya gue waktu itu memang harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai gitu. Gue waktu itu karena waktu itu juga tinggal sedikit juga gitu kan sebenarnya kan tinggal sebentar lagi lah ibarat kata. Karena gue udah masuk bagian bedah mulut sih. Kalau misalnya enggak mungkin gue udah lulus. Jadi lu sebenarnya saya itu kan jaga malam segala loh. Kalau misalnya enggak gue itu berapa lama jadi pada saat lu mulai untuk kuliah lagi itu berapa lama? Jadi lama lagi. Sampai selesai. Karena maksudnya jadi lama lagi karena satu ada yang harus gua ulang juga. Ada yang, tapi untungnya aduh terima kasih ya kampusku, alma materku. Kalau misalnya sekarang gue bisa menghasilkan emang itu jadi profesi gue sih, berarti memang intinya memang harus gue selesain sih gitu. Karena itu akhirnya menjadikan gue yang sekarang juga lah gitu. Akhirnya secara profesi memang tetap jadi berarti sekarang jadi lu setelah AFI lu kembali menyelesaikan kuliah lu dokter gigi. Akhirnya lu sekarang kuliah dokter gigi tuh bukan tipe kuliah yang bisa disambi kan. Iya. Itu benar-benar harus. Iya, jadi begitu gitu gua beneran terjun di dunia perdokter gigian ya, mau kuliah juga akhirnya gue bener-bener harus fokus ke situ. Jadinya kerjaan juga udah nggak kerja lagi gitu. Jadi walhasil ya kayak ya urus aja semuanya sendiri gitu kan. Ya berat juga gitu. Kapan lu akhirnya memutuskan untuk oke, gue let's say misalnya gue meninggalkan atau gue lepas itu dunia entertainment, gue akhirnya balik lagi ke kampus. Gue balik ke nyelesain ini karena gue nggak tahu deh, atau mungkin menurut lo pada saat itu ini di entertainment sudah nggak bisa menghasilkan. Gue udah drop banget di sini, gue nggak bisa dapet duit, gue nggak bisa jadi kayak penopang kehidupan gue. Akhirnya lu memutuskan untuk mundur atau apa nih? Maybe this is not for me gitu. Oke. Tapi I already pernah merasakan setidak-tidaknya apa yang gue impikan gitu. Maksudnya naik di atas panggung, orang nonton konser itu kayak mimpi yang menjadi nyata gitu. Dream come true lah, mungkin semuanya juga ngalamin gitu. Tapi itu kayak kenangan yang nggak akan bisa gue lupakan gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga pas gue nonton gitu ada, gue pernah kayak begini, lupa juga. Struggle-nya lu pada saat lu sudah menyandang gelar selebritis lah pada saat itu, terkenal gitu ya, satu Indonesia sampai ironis sampai kayak gitu. Terus akhirnya tiba-tiba gue harus menelan pil pahit untuk gue melepas ini semua. Gue balik kuliah lagi, mulai dari nol misalnya, gitu. Itu lu struggle-nya gimana waktu itu? Kayak gitu loh. Dia pengen tahu aja sharing gitu pada saat itu gimana, apa yang lu hadapin pada saat itu. Iya, nggak punya duit banyak banget juga ya. Maksudnya gue jelek banget manage duit itu uang waktu itu. Gue bukan manajemen yang baik kayaknya, bukan. Akhirnya yang habis aja gitu ya. Akhirnya kembali ke kuliah dan menyelesaikan semuanya itu yang nggak gampang. Megang suntikan aja udah susah ya, udah lupa gitu, udah maksudnya udah aduh mau nyuntik nih.
Pertama-tama udah pasien langsung nyuntik lagi kan, udah lama banget. Soalnya cutinya 3,5 tahun kan, 3 tahun Iya, setengah. 3 setengah. Tapi Cuti artis ya. Cuti artis, gue bilang iya kalau misalnya. Apa masa jadi artisnya 3 tahun setengah? Iya, tapi kan cuti artis tetap. Cuti artis. Gue sih kalau misalnya dibilang, gue cuti dong, cuti artis. Nih, dari semuanya, Aduh, perjalanan panjang, titik yang paling rendah yang lo drop banget. After Afi. After Setelah Afi. Setelah Afi ya. boleh atau hidup juga boleh kali ya? Sebenarnya lebih ininya, maksudnya dari sahabat pasti lebih pengen taunya setelah Afi itu lu titik terendah apa yang pernah lu hadapin gitu loh. apa ya? Kalau sebelum Afi kan tadi kan udah gitu, tapi ini kan pengennya kan setelah Afi nih, selama lu menghilang nih dari sahabat-sahabat gitu kan. Karena pasti banyak banget yang pengen tahu kan apa ya mereka gimana ya. Dan siapa tahu itu bisa menginspirasi. Yes. Gitu. Lu ada di titik ini sekarang, itu pasti misalnya ya siapa tahu lu waktu itu pernah mengalami titik terendah sampai lu akhirnya bisa bangkit dan ada di titik lu yang sekarang gitu. Apa ya? Ya itu miskin sih. Kosong. Iya. Bukan miskin ilmu, miskin. Duta, nggak ada duit, nggak bisa apa-apa. Ya masih bener-bener parah sih. Aduh, Udah, gini. Miskinnya itu kok lu bisa bilang miskin itu memang separah apa sih? Kalau lu bilang miskin, contohnya misalnya gini deh, dari waktu lu Afi itu lu bisa apa sampai akhirnya lu harus ngapain gitu pas lu bilang miskin. Ya paling rendah gitu titik. Nih ya, gue pernah dikasih itu jam dari fans ya. Yeah. Fans bener. Gue dikasih jam itu tuh, gue semiskin itu gue jual. Gue beneran cari tempat jual itu jam itu, saking udah nggak ada duitnya ya. Gue jual itu di Senen gue. Untuk apa? Lu jual itu untuk kehidupan apa? saya. Bertahan hidup atau untuk lu kuliah? Ya semuanya lah ya. Sekarang tuh pengen tahu nih sebenarnya, sahabat juga pasti pengen tahu. Gitu. Enggak. Dari segi percintaan pasangan hidup, di share dong nih. Nah, iya, orang kan pengen tahu gitu loh, maksudnya pengen tahu gitu gimana sih Ica gitu. Oh gitu. Pasangan hidup lo, maksudnya gini, Iya. siapa dan kemana apa sekarang gitu. Jadi gue sekarang tuh elah nih si Diki nih emang. Panik kok. Aduh, tisu mana sih ya? Gue sekarang single, beranak 1. Single Jomblo. available nggak? Hah? Available. Selalu available. Ya. Nah, being a single. Oh iya. Ya, kita sekarang bicara. Gue diceritain dulu karena apa gitu loh. Oh iya. Karena kan juga pengen tahu single Okay. kenapa apa gitu loh. Kan Single. netizen zaman sekarang kan pengen tahu gitu. Details ya. Rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. sangat ingin tahu. Emang ya? Iya. Apalagi tentang Ica Afi loh yang gitu kan. Oke. Single and available. Oke. Terus ya aku punya anak 1 sekarang udah SMP. Tapi papanya meninggal waktu anak berusia 2,5 tahun ya. Ngejalanin 10 tahun tuh jadi single parent, mungkin kalau boleh cerita secara sama kita. Ya yang pastinya nggak gampang sih ya, maksudnya kadang-kadang karena pada saat gue ngerasa lagi karena semuanya itu kita benar-benar ngurusin sendiri ya, gue juga nggak pembantu gitu. Kadang tuh merasa emang pasti sih ya, maksudnya sebenarnya pasti kita butuh bantuan orang lain gitu ya. Kalau misalnya memang harusnya itu dari special partner ya, tapi karena memang nggak ada ya kadang-kadang tuh bukan cuman kadang-kadang ya, pasti buat semua single parent life is hard ya. Sure. Terus when it comes to lo, apalagi kalau misalnya pas lagi udah kelas 6 tuh kemarin tuh ya, kelas 6 SD, masuk SMP itu kan bayaran ya kan, sendiri ngurusin semuanya, is like sendiri gitu hasil ya harus oh ya, terus kan anak gua laki ya, anak gua cowok gitu, jadi gua harus selalu bisa menjadi
perempuan, jadi ibunya juga harus jadi bapaknya gitu. Karena kita kan harus juga ngajarin anak buat jadi tough ya, tapinya ya maksudnya jadi nggak gampang sama sekali sih, nggak ada gampang-gampangnya sih. Terus membagi semua waktu gitu. Pada saat kita lagi capek tetap harus mendamaikan anak lah, semuanya dilakuin maksudnya sendiri. Memang sih ada mama sih tinggal bareng sama aku karena adik kan di Australia, jadi nggak mungkin bisa sama-sama adik juga. Tapi itu tetap aja ya, karena gue emang tipe yang ibu-ibu yang cemburuan kali, jadi anak tuh harus tetap deket sama gue, dan emang gue yang paling tahu dia daripada orang lain gitu. Jadi harus tetap gue yang lebih kenal dia gitu. Jadi ya berat lah. Ai suka tanya nggak? Oh tapi makanya gue mungkin tipenya mungkin karena itu mungkin gue terlalu kelihatan selalu kuat kali di depan dia. Gue juga nggak tahu sih atau gimana gitu. Atau mungkin maybe gue tidak terlalu menampakkan sisi yang emosionalnya tentang gue di sisi itu gitu. Kalau marah-marah ya sering ya, anak nggak mungkin gak dimarahin. Tapi ini sih. Tapi gue itu yang buat anak gue mungkin nggak pernah bahkan dia merasa bahwa mungkin mamanya tuh gue harus tanya nggak sih, kayaknya anak gue mungkin gue nggak mendidik dia untuk seperti itu kali ya, untuk harus terlalu kepo sama urusan yang seharusnya ya, maksudnya itu kan urusan gitu. gue. Setelah sepanjang ini, kalau lo mungkin mau ada yang ngomongin, kalau lo mau yang ada lo sampein, setelah lo liatin semuanya sampai sebesar sekarang ya Ai gitu ya. Kalau misalkan lo boleh mau ngomong, apa yang pengen lo sampein kalau lo mau bicara buat almarhum, lo mau ngomong apa setelah semuanya dan sejauh ini? We're doing fine, baik-baik aja. Ya udah gitu aja. Apa yang mau pengen lu sampein buat anak lu yang gue segitu hebatnya mensupport dan mengerti kondisi mamanya yang gila ini, yang sering keluar gitu ya, yang sering ninggalin gitu. Iya, gitu. Apa ya itu. Kamu luar biasa karena apa ya, karena dia tuh bukan tipe yang terlalu banyak bertanya hal yang tidak harus dia tanya gitu. Menurut lu siapa orang yang paling berjasa buat lu selama 17 tahun ini? Maksudnya setelah Afi ya, berarti kita ngomongin setelah Afi. Orang yang berjasa gitu. Yang paling menurut lu paling berjasa gitu, kayak yang wah gila, ini seseorang ini tuh adalah yang sangat mengerti gue, sangat bisa support gue apa segala macem gitu loh. Kayak yang gue nggak bisa bayangin, kalau gue nggak bisa bayangin melalui hidup gue 17 tahun kemarin sampai sekarang ini tanpa beliau gitu misalnya, tanpa dia gitu. Keluarga sih, mama sih, iya. Iya. Ya mama sih always dia bisa selalu kuat menjalani semuanya sendiri juga gitu. Jadi nggak berkeluh kesah juga dengan apa yang kita alami bareng-bareng gitu. Ada pesan-pesan nggak sebenarnya gini? Karena kenapa pesan-pesan? Karena kan pada bilangnya kan kita angkatan pertama, misalnya pada bilangnya kan pionir lah apalah gitu. Maksudnya paling senior lah, udah tua banget kan 17 tahun yang lalu dari ajang mencari bakat. Nah ini kayak pesan-pesan aja, terserah mau pesan-pesan in general, secara general tentang kehidupan, atau lu mau pesan-pesan atau lu mau kayak pesan-pesan spesifik buat
teman-teman di luar sana yang masih misalnya mau berjuang ikut ajang pencarian bakat atau terserah apapun, mau saya tentang pesan-pesan yang keseluruhan tentang hidup atau apa yang mesti gini dari perjalanan lu yang pengen lu sampein tuh apa yang bisa siapa tahu kan bisa menginspirasi gitu. Ya mungkin itu be tough gitu, karena kalau menurut gue ya karena cobaan itu pasti datang, apapun itu gitu, mau berat mau ringan mau sedang aja, tapi itu pasti datang kapanpun, kita nggak tahu gitu. Jadi be ready, be tough gitu. Kita tetap harus kuat. Jadi kita yang harus siap, bukan karena nggak mungkin bisa menghindar kan. Jadi kita yang harus siap. Yes. Oke. Yes. Luar biasa. Sekali lagi thank you. Ketik Rica spasi Afi. Terima kasih Bu Dokter Rica Terima sudah kasih, ya ampun. memberikan waktu luangnya bersama kami Dua Huru Hara. Sekali lagi thank you so much, sahabat, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe, share terus. Wih gila udah ahli banget ya sekarang ya. Gila lu udah lancar lu juga udah kayak YouTuber banget nih like. Jangan lupa selalu untuk like, comment, and subscribe dan di share yang banyak ke semua teman-temannya. Dan pokoknya terus ikutin video-video yang bakal diseru-seru lagi selain. Wih gila, yes, banget dengan siapa? Dengan Smile Halilintar. Kan udah YouTuber banget. Geledek, woi. Sekali thank you so much buat semua.